Udah. Kayak suara lebah. Dah, pelan-pelan. Tarawih itu jamak dari kata tarwihah. Ya, jamak dari kata apa? Tarwihatun, tarwihah. Apa artinya tarwihah? Tarwihah itu artinya keadaan yang santai, ringan, sehingga menenangkan kepada jiwa. Dari kata roh, segala yang memberikan ketenangan kepada jiwa itu disebut tarwihah namanya. Jamaknya tarawih. Kenapa sholatnya disebut dengan tarawih? Perhatikan baik-baik. Untuk memberikan pedoman kepada kita, kalau menunaikan sholat ini, kerjakan yang tenang, yang nyaman, sehingga roh kita, jiwa kita merasa nyaman dengan sholat itu, sampai merasa tenang. Makanya kata para ulama, kalau sudah 2 rakaat, duduk sebentar, doa dulu, doa yang membuat jiwanya tenang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa Nah, itu bukan sekedar diucapkan, tajamkan sampai ke hati. Sebutkan ia dengan lisanmu sampai ia menembus pada jiwamu. Rasakan salahnya, dosanya, sampai merasa bahwa ampunan Allah itu tiba. Setelah itu tenang. Saat tenang bangkit lagi, tunaikan dengan tenang pelan-pelan. Ya. Nah, dari kata ini memberi petunjuk pada kita. Kalau tarawih, tunaikan dengan tenang, jangan buru-buru. Amin. Kan? Apakah tuntunan yang cepat dalam tarawih ada? Ada. Tapi cepatnya itu tidak menghilangkan ketenangan hati. Apalagi kuat-kuatan. Dulu kan ada tuh kalau tarawih beberapa daerah tuh, gitu kan? Saya masa kecil masih mengalami itu tuh. Dulu di daerah. Untuk belajar. Kerjakan yang tenang. Boleh nggak cepat? Boleh. Ada ketentuannya? Ada. Misal di bacaan, bacaannya standar hadar. Hadar itu menjadikan harakat-harakat yang umum. Biasanya yang mad jaiz munfasil itu ke dalam 2 harakat saja. 1 detik. Ya, misal kan ada pilihan, misalnya mad arid disukun itu bisa 2, bisa 4, bisa 6. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan sini ya. Perhatikan ya. Saya tes ini karena penting, mau saya tulis. Ibu, Bu di belakang, kelihatan Bu saya tulis ini? Enggak ya? Karena belum saya tulis. Nah. Kang, saya tulis dulu nih. Kelihatan? Ya. Apa ini? Garis. Anggap ini harokat. Ya. Kalau begini, lihat Bu. Ini huruf misalnya. Huruf apa? Fa ya. Fa. Pelan-pelan. Saya kasih harokat di atas. Fa. Harokatnya berapa? 1 kan? 1 ya. Lihat baik-baik, pelan-pelan. Saya tambahkan 1 harokat lagi. Jadi berapa? 2. Fa tambah fa. Jadi karena ada 2, agak panjang sedikit. Fa. Jelas? Biasanya begini. Biasanya untuk memudahkan, karena ini 1 tambah 1, 1 harokat. Untuk memudahkan ganti begini. Gini. Atau kasih alif begini. Fa. Jelas? Ada istilah panjangnya 2 harokat. Maksudnya 1 harokat, 1 harokat. Yang tadinya jadi pendek, fa. Jadikan 2 kali fa-nya. Fa. Jadi fa. Jelas? 4 harokat. Tambah ini, tambah ini. Fa. Jelas? Paling gampangnya begini. Paling gampangnya. Kalau ini setengah detik, fa. Ini tambah setengah, jadi berapa detik? 1 detik. Fa. 4 harokat, 2 detik. Fa.
Jelas? Fa. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? 1 detik. 4 harokat 2 detik. Bismillahirrahmanirrahim. 6 harokat 3 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas? 6 harakat 3 detik. Dulu menggunakan harakat saya tulis supaya ibu paham. Kalau mau gampang gunakan detik. Setiap 2 harakat 1 detik. Jelas? Kalau mau paling panjang silahkan gunakan yang perpanjang, tiwal 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk sendiri. Jamaah kadang waktunya terbatas, boleh pakai yang standar 4 harakat 2 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Karena banyak rakaatnya, ada yang 10 rakaat, ada yang 20 rakaat, boleh nggak dicepatkan? Boleh, pendekkan 2 harakat 1 detik. Kalau mau disambung boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh. Jadi masih standar, itu hitungan cepatnya begitu. Nah, itu melanggar aturan. Paham? Nah, jadi cepat pun boleh, tapi syaratnya apa? Tetap memberikan ketenangan kepada jiwa. Paham sampai sini? Tapi awas, hati-hati, mesti lihat jamaah juga. Makanya Nabi mengingatkan imam lihat ke belakang. Ini bukan formalitas. Dan tidak harus pakai bahasa Arab. Istau. Jamaah jawab di belakang, udah tahu. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Bu, Pak, tolong rapatkan saf, tenangkan hatinya sebelum sholat. Rasakan mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Istau sallu salatan muwaddi'a rahimana rahimakumullah. Senangkan hati, rasakan kita akan menghadap Allah, dan mungkin ini akhir menghadap kita kepada Allah. Itu bahasa Indonesianya begitu. Lalu lihat yang sholat siapa. Oh, ini Ibu Santi masih kuat 1 juz, tapi di belakang Cik Enoh kayaknya cuma bisa 2 baris. Nah, dipetakan. Oh, ini wajah-wajahnya hampir 70% semua wajah ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. Lihat. Ya, imam jangan karena baru pulang dari Timur Tengah langsung Al-Baqarah. Tapi ada masjid-masjid tertentu yang memang kualifikasinya semalam 1 juz. Boleh-boleh saja. Ibu lihat kira-kira kemampuannya dari mana. Jelas? Saya pernah waktu ke Garut pertama kali di Dawa Arkom tahun 97, itu saya masih ingat, imamnya kakak kelas saya, langsung tingkat tertinggi kelas 6. Mau ujian Quran, itu baca madnya yang tertinggi 6 harokat dari Al-Fatihah. Jadi begitu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin semua. Yasin. Waduh, saya bilang celaka saya. Malam pertama di pesantren dapat Yasin kan. Tapi saya yakin Allah Maha Rahman Rahim kan. Itu begitu Yasin, Allahu Akbar ini. Nah, ada aliran begitu juga ada ya. Ada aneh-aneh kadang-kadang. Sudah. Jadi yang pertama, upayakan sepanjang suci keadaannya baik, tidak meninggalkan walaupun hukumnya sunnah, tapi sangat ditekankan karena itu paket puasa. Dalilnya mana? Tsumma atimmus siyama ilal lail.
sempurnakan puasa itu dengan menunaikan ibadah sampai malamnya. Ada yang mengartikan di situ tarawih, ada yang mengartikan muqaddimatul lail, selesai puasanya sampai maghrib. Jelas? Puasa selesai maghrib, persiapan ba'da isya malamnya apa? Berapa rakaat, Bu? Berapa lagi? Yang 11 berapa? Yang 23 berapa? Boleh kurang enggak? Tahu dari mana? Dalilnya dulu, catat dalilnya. Hadis riwayat Muslim. Kita pakai dalil, agama nggak bisa tebak-tebakan. Nomor hadisnya berapa? 749. Rawinya siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya bagaimana hadisnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, salatul laili, salat malam itu. Yang dimaksud salat malam di sini bisa juga diterapkan dalam kesempatan karena dikerjakannya jadi lail itu malam. Waktunya tolong lihat, dari ba'da isya sampai menjelang subuh terbentang. Upayakan tarik batas 20 menit sebelum subuh. Karena 20 menit sebelum subuh itu namanya berubah dari lail menjadi sahar. Dari lail menjadi apa? Sahar. Sahar, aktivitas yang dilakukan di waktu sahar namanya sahur. Jelas? Jadi dari ba'da isya, sekarang misalnya isya 19.27 misal di Bekasi ya. Di Bandung mungkin agak lebih maju sedikit. Misal 19.25 selesai isya jam 8 malam sampai jam 4:04 itu masih lail. Setelah itu sahar. Ya, lail artinya malam. Terbentang waktunya silahkan. Artinya apa? Ibu mau ngerjakan ba'da isya langsung? Boleh. Mau tengah malam? Boleh. Mau ikut berjamaah? Boleh. Mau sendirian? Boleh. Yang penting upayakan tidak tertinggal menunaikan tarawih sepanjang keadaan suci. Jadi lail malam, jamaknya layali. Nanti di kesempatan lain kita temukan kata layali ya, untuk informasi ini. Lail, layali, lili, lela, leli itu artinya malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Salatul laili, salat malam itu, tarawih itu kalau dalam konteks Ramadan, masna. Kerjakan dulu 2 rakaat. Selesai 2 rakaat, ingin tambah, kerjakan lagi 2 rakaat. Wa idza khasyya ahadakumul fajra falyutir raka'atan wahidah. Kalau engkau khawatir menduga fajar akan segera tiba, sedangkan engkau belum sahur, belum siap-siap untuk puasanya, maka segera tutup salatmu itu dengan menunaikan salat witir 1 rakaat. Pertanyaan saya, Nabi membatasi tidak tarawihnya berapa rakaat? Tidak. Silahkan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tiba-tiba, aduh akan segera fajar nih. Segera tutup witir 1 rakaat. Makanya ada salatnya yang sampai 30 rakaat, 36 rakaat, 20 rakaat, ada yang 10 rakaat dan sebagainya, tutup witir 1. Tapi semua sepakat, berapapun jumlah rakaatnya, nikmati salatnya, perbanyak bacaan Al-Qur'annya. Karena setiap huruf yang dibacakan saat Ramadan itu berkali-kali lipat dibanding hari biasa. Minimal 10 kali lipat lagi. Ini saya baca misalnya Bu ya. Nun. Berapa huruf? Sekarang saya baca 10. Ramadan baca Nun. Itu bisa dikali 10 lagi. 10 kali 10? 100 kali lipat. Berapa dosanya? Makanya Ramadan itu paling gampang. Ibu baca Quran berkali-kali lipat. Dosa 9, baca ayat 1, nutup tuh. Ya Allah, dihitung-hitung sampai sore ini dosa saya 9 di mata saya nih. Nun, masih untung 1. Yang hitung-hitungan begitu. Nah, semua sepakat
Yang tidak berbeda pendapat para ulama semua sepakat perbanyak bacaan Qur'annya. Lalu sahabat ingin melihat Nabi. Lihat nanti di Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012. Sebagian datang ke Sayyidah Aisyah mengatakan begini, kurang lebih au kama qalu, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gimana sih salat malamnya Nabi itu? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya deh bagaimana bagus dan panjangnya. Cara singkatnya demikian. Yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Kalau di tempat saya, kadang salatnya 4, setelah itu 4, setelah itu 3. Tapi jangan tanya panjang dan bagusnya. Kalau di tempat Sayyidah Maimunah, lihat di Abu Daud, nomor hadis 1367. Kata Ibnu Abbas, saya sholat di samping Nabi. Nabi buka dengan 2 pemanasan dulu. Setelah itu 2 yang utama. Setelah itu 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi. Lalu tutup dengan witir 1. Di sini 2, 2, 2, 2, 2. Sana 4, 4. Penasaran sahabat beberapa sholat di belakang Nabi malamnya. Ternyata Nabi itu 1 rakaatnya 100 ayat. Tapi malam itu ketika diikuti di belakang oleh beberapa sahabat, 100 ayat Al-Baqarah dikira oleh mereka akan ruku, ternyata nyambung sampai 286 ayat. Dikira akan ruku, ternyata nyambung Ali Imran. Dikira akan ruku, ternyata nyambung An-Nisa. Baru selesai 176 ayat Nabi ruku. 1 rakaatnya 5 juz 4 halaman. Yang penting ibu tahu, besoknya tidak ada lagi yang ikut itu. Tapi ulama sepakat, silakan bacakan yang ringan, tapi berusaha perbanyak ayatnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau Nabi paling ringan 100 ayat, kita mungkin paling ringan bisa Wadduha, bisa Al-Insyirah. Makanya oleh para ulama dibedah, kalaupun tidak ada standar berapa banyak, mesti ada patokan yang paling ringan berapa. Sebab kalau enggak, nanti versinya masing-masing. Ada yang 2 udah-udahan. Rakaat pertama karena orangnya kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, witir kul huwallah. Kok singkat amat, Bu? Dah so Rasul oge kitu, mung 2 rakaat, yang penting dikerjakan. Kesininya enggak ada. Maka dilihat standar, oh ini 10 plus 1 witir. Kelihatannya banyak 11, tapi 11 ini berapa jumlah ayat yang dibacakan Nabi? Kalau kurang lebih setiap malam 1 juz, 1 juz, 1 juz, 30 malam berapa? 30 juz. Selesai Ramadan, selesai Al-Qur'an, 1 juz dibagi 10. 1 juz itu ada 10 lembar, 20 halaman. Berarti setiap rakaatnya 1 lembar, plus 1 lembar, plus 1 lembar, baru witir terakhir ditutup dengan misalnya Al-Ikhlas. Berarti semalam 1 juz. Ternyata metode ini kadang-kadang begitu mau masuk pada rakaat yang kedua, kaki udah naik dikit begini. Amin dah berubah, amin. Udah mulai daham. Tuh kan? Kuliah ahlal kitab macet, kuliah belakang kuliah al-kafirun. Pengalaman ya. Akhirnya apa? Ulama melihat kalau ada pengen ringan, udah bagi 2 aja. Yang tadinya ini 1 lembar, bagi 2 lagi. Ini 1 halaman, 1 halaman, setengah lembar, setengah lembar. Ini 1 bagi 2, ini 1 bagi 2, sampai 10 kali dikalikan 2. 10 kali 2 berapa? 20. Witirnya pun ini dipecah lagi jadi 3 supaya dibagi lagi suratnya, ayatnya jadi lebih pendek. Ini asalnya muncul 23. Jadi spiritnya apa? Semangatnya menambah rakaat itu bukan untuk mengurangi jumlah ayatnya, tetap dijaga ayatnya sempurna, tapi lebih ringan berdirinya. Asalnya begitu. Anda kebayang nggak? Yang 11 rakaat hampir 1 jam. Ada yang 23, 7 menit. Atau dibalik, udah ngejar 11 misalnya, 15 menit ditunaikan. Makanya beda ke hatinya, lain.
Jelas? Jadi jangan terjebak pada persoalan sebelah